Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyiduna Umar Sayyiduna Syekh Ahmad Sahibul Waqt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa'a min 'ibadihi li ada'i afdhalit ta'ati wa iktisabi akmali sa'adati wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anzumin nirati salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhauka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, sahabat TKN, sahabat MDNH, dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali kita bisa sama-sama memanfaatkan umur, ya. Abah pernah ceritakan tentang sel, gen, dan DNA pada tubuh kita. Itulah di mana sel kita dan juga gen kita nanti adalah akan menulis seluruh aktivitas kita. Seolah-olah raqibun atidun adalah mencatat setiap helaan nafas kita, apakah bermanfaat atau tidak, ya. Maka malam hari ini mudah-mudahan nafas kita adalah nafas yang bermanfaat kepada kita semua. Adalah nafas yang kita gunakan. Karena saya pernah jelaskan bahwa ruh itu adalah nafas, ya. Nafas itu adalah ruh tadi. Pada saat keluar dari hidung namanya nafas. Tapi pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita lagi itu namanya ruh tadi. Maka pada saat nafas yang terakhir, ruh itu ada di sekitar di alam ini semua, ya. Makanya itulah suka disebutkan sebagai nafas terakhir. Maka seharusnya pada saat nafas terakhir itulah kita berada di dalam kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Tapi sebelumnya Abah membahas tentang kaji diri bagian yang kedua adalah kita doakan dulu buat ayahanda Ibu Yanti, ya, adalah yang bernama Bapak Ahmad Rohimin bin Darmo Sumitro, ya, Ibu Yanti, ya, istrinya Pak Sodikun, yang setengah jam yang lalu adalah nge-WA ke Abah mohon doanya untuk ayahnya, ya, yang sedang berproses. Dan barusan WA kembali setengah jam kemudian adalah berkata, hatur nuhun Abah pun Bapak pupus nembe tadi. Artinya itulah yang kita doakan, semoga Bapak Ahmad Rohimin bin Darmo senantiasa kembalinya adalah kembali kepada kemuliaan, kembali kepada alam asalnya, adalah asalnya dari Allah, adalah kembali kepada Allah, ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk khusus Bapak Ahmad Rohimin bin Darmo Sumitro. Semoga arwahnya adalah kembali kepada pemiliknya, berada dalam ketenangan, berada dalam kedamaian. Jadi semua Allah dini, Allah kullin yang salihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, ya. Malam hari ini adalah melanjutkan kajian adalah malam minggu kemarin yang kita sudah memulai tentang kaji diri adalah bagian yang pertama, ya. Dalam kaji diri yang pertama saya mengambil dari hadis baginda Nabi, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, ya, ingin dekat dengan Tuhannya, kembali pada Tuhannya, keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar tadi semua. Kemarin Abah sudah jelaskan bahwa diri kita ini adalah seumpama setetes darah yang diuji di lab, kemudian setelah hasilnya keluar, maka darah setetes itu sama dengan informasi seluruh darah di tubuh kita, ya. Atau kita ini adalah secuil tanah yang dibawa ke lab, yang dianalisa di lab, maka tanah yang diambil itu adalah berapapun hektar tanah itu sama tadi semua. Nah, demikian pula dengan diri kita, karena kita adalah merupakan makhluk Allah yang paling spesial tadi semua. Kita bukan malaikat, tapi kita juga bukan binatang, ya. Adalah merupakan makhluk Allah yang sangat spesial tadi. Maka kita ini adalah bagian terkecil, maka disebutkan alam sogir tadi semua. Dari bagian alam kabir ini. Tapi jangan dibalik bahwa sesungguhnya alam kabir ini ada pada kita. Bukan kita ada pada alam kabir tadi semua. Jadi kekuasaannya itu, kerajaannya adalah di dalam diri kita. Makanya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Balad tentang negeri yang aman sentosa. Yang dimaksud oleh Allah negeri yang aman sentosa itu adalah pada diri kita. Kalau seandainya kita sudah mampu berjalan mengenali hakikat diri kita tadi semua, ya. Inilah kunci surga kepada kita adalah pada saat kita sudah mengenal diri kita yang sebenarnya diri kita adalah, maka disitulah Allah akan mengurus segala urusan kita. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau meneliti, apakah engkau mengobservasi, seolah-olah kata Allah, masukkanlah dirimu ke dalam mikroskop, telitilah dirimu, siapa dirimu itu sebenarnya. Nah ini, maka pada saat kita tidak mengenal diri, akan otomatis tidak akan bisa mengenal Allah. Dan pada saat kita tidak bisa mengenal Allah, otomatis kita tidak akan sanggup bagaimana beribadah kepada Allah. Itulah yang disampaikan pengarang Abah di dalam kitab Miftahus Sudur, faman lam ya'rifu fakaifa ya'buduhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Maka pada saat orang itu menyembah, pada saat dia tidak mengenal pada Tuhannya, karena akibat tidak mengenal dirinya, maka menyembahnya pun menjadi salah. Tadi semua, ya. Jadi mereka mengikuti cara-cara ulama dahulu dalam beribadah, apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi, ya, geraknya sama, mirip, berdirinya sama, takbir iraturnya adalah sama, aturan ilmunya sama, tapi ruhaninya tidak ikut. Itu masalahnya, ya. Juga sama dengan kita udah berguru kepada guru yang mursyid yang luar biasa. Mursyidnya sama, amaliyahnya sama, dikirnya sama, manakibnya, khotamannya, tapi ruhnya tidak sejalan dengan ruh gurunya. Maka itulah Abah pernah menjelaskan tentang, saya pernah diskusi dengan seorang murid adalah yang merupakan pembantu khusus pada saat itu adalah muridnya Syekh Ibnu Mas'ud. Yang beliau berkata, walaupun muridnya ribuan, tapi beliau berkata, murid saya hanya 17. Apakah beliau menolak murid? Tidak.
Sesungguhnya kitalah yang menolak guru kita. Kita mengaku dia sebagai guru, kita mengaku bagi Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi, tetapi kita tidak pernah sejalan, tidak pernah sefrekuensi dalam tindakan dengan baik dengan Nabi Muhammad maupun dengan guru mursyid kita. Maka di dalam berbagai kitab dijelaskan, ya dalam kitab Jami'ul Mughni Syekh Mu'i Pamijahan menjelaskan tentang laisa min ahli, adalah murid yang ditolak tadi, atau umat yang ditolak oleh Rasulullah karena tidak sejalan dengan Rasulullah. Banyak orang mengaku guru kepada gurunya, tapi gurunya tidak mengakuinya sebagai murid tadi semua. Atau banyak orang mengaku ayah kepada ayahnya, tapi ada anak, contohnya adalah Kan'an, putranya Nabi Nuh, dia tertolak, ya, dia sebagai anak tadi semua. Ya. Itu adalah hanya contoh kecil. Jadi makanya sahabat, bisa jadi kita beribadah sama dengan ulama-ulama dulu, dengan apa namanya Imam Mujtahid, dengan Syai'atullah, bagaimana beribadah salatnya Tuan Syabul Qadir, bagaimana salatnya Imam Syajili, bagaimana mereka arif billah dengan Imam Ghazali. Tapi hanya gerakannya saja, hatinya tidak ikut. Inilah persoalan manusia di akhir zaman tadi semua. Kita hanya meniru gerakannya, tapi tidak meleburkan adalah ruhaninya, sejalan, sefrekuensi tadi semua. Ya. Saya sering katakan bahwa sesungguhnya apa namanya seolah-olah adalah punya nomor telepon tadi semua. Ya. Kalau seandainya guru mursyid kita nomor teleponnya seolah-olah menghubunginya, tersambung kepadanya karena kita mengetahui nomornya. Misalnya 081322461055. Tapi ternyata kita ngonteknya di belakangnya 1053 atau 56. Maka tidak tersambung. Mirip tadi semua, tapi agak berbeda. Satu fase adalah bagian ruh. Itulah yang dikatakan laisa min ahli tadi semua. Ya. Maka kenapa? Kalau kita mengejar cara ibadah guru mursyid kita mungkin berat. Disitulah kenapa ada kaidah yang kedua adalah dengan berkhidmat kepadanya, adalah itu yang akan membuat kita apa namanya diaku sebagai murid oleh guru-gurunya dari semua. Makanya dalam ilmu thariqah ini gampang-gampang susah sahabat tadi semua ya. Pada saat apa namanya Anda keluar sendiri, maka Anda tidak berada di dalam frekuensi gurumu sendiri tadi semua. Jadi tidak ada guru yang menolak muridnya, muridnya lah tadi yang menolak gurunya. Ya, inilah yang harus kita pahami di dalam thariqah ya. Sehingga saya pernah ketemu dengan keluarganya apa namanya Syekh Mansur tadi semua. Ternyata Syekh Mansur pun mengatakan, muridku bagaikan bintang-bintang di langit. Tetapi ternyata yang benar-benar menjadi muridku bisa dihitung dengan hitungan jari. Nah itu. Ya. Nah inilah sahabat. Makanya pantas di dalam surat Waqiah Allah berfirman tentang manusia yang selamat di akhir itu adalah sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tadi semua. Bayangkan Mbah Didi saja dari ribuan murid cuma 17 tadi semua. Apakah Mbah Didi menolak murid-muridnya? Tidak. Murid-muridnya yang tidak pernah mau sejalan dengan gurunya. Murid-muridnya yang tidak punya keyakinan kepada gurunya tadi semua. Jadi silakan Anda mau seperti apa dalam berguru itu tadi semua ya. Itu ya sahabat. Maka malam hari ini adalah kita akan mengkaji lebih jauh, mempelajari diri kita. Karena semakin kita bodoh pada diri kita, maka kita akan makin bodoh pada Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Waman jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Barang siapa bodoh pada dirinya, bodoh pula pada Tuhannya. Jadi kenal pada diri itu bukan untuk menemukan diri. Abah sering jelaskan, kenal kepada diri itu adalah justru adalah tidak adanya diri, hilangnya diri tadi semua. Tapi tidak kenal pada diri, nampaklah diri. Maka pada saat engkau turun tangan, justru Allah angkat tangan. Engkau turun tangan untuk urusan duniamu, ilmumu, hidupmu, maka Allah angkat tangan. Karena engkau tidak mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Nah inilah sahabat ya. Maka kenapa pengersa Gunung Agung, pengersa Abah berkata, dalam thariqat orang 20 tahun bisa dikalahkan oleh orang 2 tahun.
Orang 2 tahun bisa dikalahkan oleh orang 2 bulan atau orang 2 hari bahkan. Tadi semua. Pada saat engkau leburkan dirimu, kalau gurumu punya nomor 08 13 22 46 1055, maka tidak boleh keluar satupun angka dari nomor itu. Maka pada saat engkau keluar dari nomor itu, maka engkau sudah mulai tidak tersambung lagi dengan gurumu. Ini ya sahabat, yang hal-hal yang kita fahami dulu. Nah, waman jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Siapa yang bodoh pada dirinya, bodoh pula pada Tuhannya. Bahkan lebih keras lagi Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub, waman jahila rabbahu faqad kafar. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, kafirlah dia. Berarti kata Syekh Amin Al-Qurdi, orang yang tidak mau kenal kepada dirinya sama dengan orang yang tidak mau kenal pada Tuhannya. Maka pada saat orang itu tidak mau kenal pada Tuhannya, Allah pun tidak mau kenal kepada dirinya. Maka inilah sahabat, kenapa di alam dunia ini manusia adalah tidak bahagia, karena pada dasarnya ketidakadaan Allah pada dirinya. Tadi, makanya disinilah letaknya tentang nanti akan Abah bahas tentang takhalli, tahalli, dan tajalli. Bagaimana takhalli dari kata kholwun adalah bagaimana mengosongkan diri tadi semua. Adalah mengeluarkan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat syaitonia, sifat-sifat bahimia, sifat-sifat subuhnya. Di antaranya adalah iri, dengki, hasud, sum'ah. Di situ, ya. Menggantikannya tahali dengan sifat-sifat mahmudah, qanaah, zuhud, sabar, pemaaf, sebagaimana sifat-sifat Allah tadi semua. Cuma sayang sahabat, sifat Allah itu tidak akan tajali ke dalam kolbu kita selama kolbu kita ini adalah masih penuh dengan sifat-sifat basyariah kita yang dipengaruhi oleh sifat bahimia adalah binatang jinak, dan sifat subuhnya binatang buas, dan sifat syaitonia yang selalu merasa diri kita ini sombong dan ingin besar kepala. Itulah kemarin Abah tentang Sunan Kalijaga tentang nadom gundul pacul tadi. Gundul pacul tadi. Gundul itu berkaitan dengan kepala tadi semua. Maka hilangkan kebanggaan dirimu, karena di kepala itu ada rambut. Rambut itulah kebanggaan orang. Seorang perempuan akan merasa bangga dengan rambutnya. Ya, itulah maka gundul itu bagian daripada kepala. Pacul tadi semua. Pacul itu adalah bukan pacul yang buat alat alat untuk buat nyangkul sawah. Tapi ini adalah berkaitan dengan kepala, tapi dia menggunakan pacul. Pacul, papat, kang ucul tadi semua. Karena nanti kita akan bahas tentang 4 hal yang harus kita kenali pada diri kita. Termasuk kenapa Allah tawarkan seolah-olah 40 bidadari. 40 bidadari itu mana? Itulah ganjaran kepada orang yang masuk ke dalam sorga. Akan mendapatkan 40 bidadari. Mana 40 bidadari itu? Kalau dalam Arab, kalau seandainya seperti Al-Quran. Al-Quran itu 30 zuz. 30 zuzu. Tapi yang dimaksud adalah hanya 3 isinya Al-Quran itu. Karena 0 itu tidak ada. Al-Quran itu 30 zuz, maka sesungguhnya hanya 3 saja di situ. Ada membicarakan tentang nur insani, tentang nur Muhammad, tentang nurullah tadi semua. Tadi tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat. Adalah tentang Yasin. Shin itu adalah 3 geriginya tadi semua. Ya. Tentang ahadiyah, wahdah, wahidiyah tadi semua. Makanya Al-Quran itu isinya 30 zuz. Maka inilah Al-Quran dalam diri kita. Maka diri kita inilah sebetulnya Al-Quran yang sesungguhnya. Al-Quran yang sudah ada. Bahkan sebelum ada Quran, Al-Quranul Majid. Ini namanya Al-Quranul Majid. Kalau kita namanya Al-Quranul Qadim. Tadi semua. Bahkan dari Al-Quranul Majid ada Al-Quranul Karim. Ada Al-Quranul Hakim. Dan kita adalah Al-Quranul Adim. Al-Quranul Qadim tadi. Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah
diri kita. Yang isinya adalah 30 juz pada diri kita. Tadi semua. Islam, iman, ihsan. Semua. Jasad, kolbu, tadi. Fikih, tauhid, tasawuf. Tadi semua. 3. Karena 30 itu nol yang ada. Maka orang yang mengkaji tiga itu, maka dia akan mendapatkan surga. Surganya ada 4. Tadi semua. Surganya ada 4. Karena alamnya akan menjadi 4. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Di mulki dia mendapatkan jannatul ma'wa. Di malakut dia mendapatkan jannatul na'im. Di jabarut dia mendapatkan jannatul firdaus. Di lahut dia mendapatkan jannatul kurbah. 4. Maka dia akan mendapatkan 40 bidadari. Tapi juga sama, nolnya hilang. Maka kebahagiaan yang akan datang itu sesungguhnya datang dari 4. 1 adalah penciuman, penglihatan, pendengaran, dan mulut. Tadi semua. Itulah bidadari. Tadi semua. Nah, adapun yang disebutkan perempuan istri kita adalah ratu dari bidadari, maka yang berkaitan dengan hubungan badan adalah tadi satukan. Tadi Adam dan Hawa itu disatukan. Maka disitulah maka ratu bidadari. Tapi surganya ada 4 bidadarinya. Apa yang sedap dipandang mata, apa yang sedap didengar telinga, apa yang sedap dicium hidung, apa yang sedap dimakan oleh mulut. Laki-laki dan perempuan sama. Itulah kenapa di dalam Al-Quran seolah-olah bidadari itu ditawarkan kepada laki-laki. Karena pada dasarnya tadi laki-laki dan perempuan udah sama mendapatkan bidadari. Udah sama kenikmatan bersama tadi. Satukan tubuhnya tadi semua. Maka dia pun akan mendapatkan ketenangan di matanya, ketenangan di telinganya, baik laki-laki maupun perempuan, hak yang sama. Nah, inilah bidadari yang ada pada mata kita semua. Dan itu hanya akan didapat setelah kita adalah yang Abah jelaskan kemarin adalah itulah kenapa di dunia ini manusia tidak bahagia. Karena semuanya asalnya dari mata, semuanya asalnya dari telinga. Semuanya asalnya dari mulut, tadi semua. Karena ucapan kebencian yang kita ucapkan akan berbalik kebencian. Karena semuanya dari penglihatan mata. Kita melihat sesuatu yang buruk, kita komen dengan kalam kita. Yang buruk, tadi semua. Dan kemudian pada saat orang memberikan keburukan kepada kita, kita lawan dengan buruk. Orang memberikan kegelapan, kita lawan dengan kegelapan. Salah besar. Ya. Pada saat orang membenci kita, justru kita menyayanginya. Memaafkan. Tadi semua. Pada saat orang dengan kata-katanya yang buruk, kita balas dengan kata-kata yang baik. Tadi semua. Inilah yang akhirnya dari 4 ini yang kita rangkum dengan 4 panca indera ini. Maka tertanamlah nanti adalah pada kolbu. Kolbu itu akan menjadikan setiap apa yang dilihat mata menjadi noda pada kolbu. Apa yang didengar telinga yang buruk tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan menjadi noda pada kolbu. Pada saat itulah Allah tidak tajalli. Bagaimana Allah akan bersama denganmu pada saat engkau menjelekkan orang lain, maka Allah tidak bersama denganmu. Pada saat engkau bermaksiat pada Allah, Allah tidak bersama denganmu. Pada saat orang menjelekkan dirimu dan engkau lawan dengan kejelekan, Allah tidak bersama denganmu. Jadi segala apa yang berseberangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya berarti itu kegelapan. Pada saat dengan kegelapan berarti tidak bersama Allah. Karena Allah itu cahaya. Hakikat Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, terus bagaimana supaya kita ini senantiasa bersama Allah? Maka tadi, katakan kata yang baik. Katakan pandanglah dengan pandangan yang baik. Dengarlah dengan pendengaran yang baik. Tadi semua. Orang berkata buruk didengar oleh telinga kita. Jangan dibalas dengan mulut kita. Mengatakan kata-kata yang buruk. Karena kegelapan dilawan kegelapan. Dampaknya buruk pada diri kita. Kita yang rugi. Kalau ada orang menjelekkan kita. Kita balas. Kita rugi. Tapi pada saat orang berbuat buruk pada kita. Lawan dengan kebaikan. Inilah nanti pelan-pelan. Itulah terjadi tahali. Nanti Allah akan tajali pada diri kita. Nah, tadi semua. Pada saat Allah tajali, maka disitulah dikatakan orang-orang yang sudah memiliki hakikat Allah tadi. Man dakhala nur fi qalbil mu'min.
Man dakhala nur, di mana telah masuknya cahaya ke dalam kolbu seorang mukmin, infasahawan sarah, maka dia akan bahagia. Jadi ternyata yang membuat kita tidak bahagia itu bukan punya duit. Karena pada dasarnya manusia nggak punya duit adalah ngeluh, punya duit pun ngeluh. Pada dasarnya manusia itu lagi sehat ngeluh, lagi sakit ngeluh, lagi sehat pun ngeluh. Jadi bahagia itu bukan punya duit atau tidak punya duit, sehat atau sakit, surga atau neraka. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua ya. Jadi jangan kegelapan lawan kegelapan tadi semua ya. Maka kalau ingin senantiasa bersama Allah, satukan tadi. Kalau Allah itu katakanlah punya nomor tadi 081322461055. Itu frekuensi Allah, itu nomor telepon Allah. Maka pada saat kita keluar dari frekuensi Allah, karena pada saat kita berbuat buruk, pasti kita tidak senang satu frekuensi dengan Allah. Seberapa sering kita keluar dari frekuensi Allah? Atau pada saat kita sudah bermursyid, sudah berapa sering engkau keluar dari frekuensi guru mursyid? Guru mursyid pemaaf, apakah engkau pendendam? Guru mursyid adalah penyatu, engkau pemecah belah. Guru mursyid adalah melakukan suluk dengan riadohnya, engkau malah tidak mau melakukannya. Inilah yang sering dikatakan bahwa banyak orang ngaku guru, tapi gurunya adalah tidak mengakuinya sebagai murid. Bukan gurunya menolak murid, sebetulnya pengakuan kita ini adalah pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau engkau benar bersamanya, samakan frekuensinya, samakan nomor teleponnya tadi semua. Bukan mencelek ke kiri, bukan mencelek ke kanan, bukan mencelek ke sana. Maka hati-hati menjadi gelandangan thariqah tadi semua ya. Tadi sampai kapanpun engkau tidak akan menemukan ketenangan, kedamaian, ragu terus tadi. Makin kau bertanya kepada orang yang justru yang kau tanya itu adalah kegelapan, semakin ragu, makin ragu, makin ragu. Inilah akhirnya orang tidak akan pernah sampai. Maka dalam thariqat itu adalah diamlah tadi semua. Ikutilah apa yang diajarkan oleh gurumu tadi semua. Ya, kalau Anda mau tadi semua. Kalau tidak, maka engkau akan bingung sendiri tadi semua. Ya. Jadi pahami ya. Jadi jadilah kita ini. Sejalankan frekuensi kita dengan guru mursyid kita. Sejalankan diri kita dengan frekuensi Allah, dengan frekuensi Rasulullah. Barulah tadi semua. Karena pada saat engkau berbuat menjelekkan orang lain, engkau tidak bersama Rasulullah. Otomatis tidak bersama Allah. Nggak usah teriak, kau mengaku ya Rasulullah, engkau adalah Rasulku. Otomatis engkau laisa min ahli. Jadi bahasanya tidak ada Rasul yang menolak umatnya. Dan tidak ada mursyid yang menolak muridnya. Tapi muridnya, umatnya yang tidak disadari oleh dia adalah keluar daripada frekuensinya. Makanya dulu pada saat kita berbuat baik, kita bareng sama Allah. Pada saat kita berbuat maksiat, kata Allah, kamu sendiri. Karena aku tidak berbuat maksiat. Tadi semua. Karena semua kebaikan itu Allah. Tadi. Ya. Pahami ya? Jadi sebetulnya gak usah teriak-teriak kita ngaku murid sebenarnya. Tidak usah teriak-teriak kita ngaku umat Rasulullah sebenarnya. Gak usah teriak-teriak kita ngaku hamba Allah. Samakan saja frekuensinya. Sama pada saat Anda. Gak usah teriak. Ya Allah, berikanlah aku kenyang dengan nasi. Ambil saja nasi itu. Engkau makan, maka kenyang itu sudah ada dengan sendirinya. Tadi. Demikian rumusnya. Sesederhana itu. Tinggal kita yang menyesuaikan. Tadi semua. Ya. Karena saya lihat banyak orang-orang yang berguru tadi semua ya tadi ya dan tadi tapi ya tadi bergurunya itu nggak jelas, nggak tahu mau kemana dia. Ya, di antara kayak contoh murid pengersa Abah itu banyak tadi semua. Tapi kalau Anda jadikan sandaran, jadikanlah ambil salah satu darinya tadi semua ya. Karena walaupun sama-sama murid pengersa Abah, walaupun sama-sama murid Tuan Abdul Qadir, di setiap muridnya itu memiliki cara yang berbeda dengan bahan materi yang diberikan sama oleh Tuan Abdul Qadir. Maka disitulah, walaupun adalah ilmunya sama dari Rasulullah, tapi pada dasarnya adalah
sama pada dasarnya adalah tinggal sahabat tadi bagaimana cara masaknya, bagaimana Mu'ad bin Jabal menerima ajaran Rasulullah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menerima ajaran Rasulullah, bagaimana Bilal bin Rabah menerima ajaran Rasulullah, bagaimana Umar, Utsman, Ali, atau bagaimana Talha, bagaimana Zubair, bagaimana Abu Zar, bagaimana dan lain-lain adalah sahabat Rasulullah ini ya. Jadi ini maka engkau harus mengambil dari mereka tadi, bukan mencomot sini membuat engkau tambah bingung, tambah pusing ya. Itu ya. Nah, pada malam hari ini karena Abah katakan tadi ya bahwa tentang dijelaskan adalah kemarin bahwa hakikat diri kita ini adalah, kemarin Abah sudah jelaskan, siapa yang ingin kenal pada Tuhannya, dia harus kenal pada dirinya. Kenal pada Tuhannya, dia harus kenal pada dirinya. Tapi mustahil dia kenal pada dirinya kecuali dia kenal pada mati. Kenal Tuhan hanya lewat diri, kenal diri hanya lewat mati. Tapi kalau kita menunggu mati, telat. Maka kita harus kenal tidur. Tidur adalah adinya mati tadi semua. Bagaimana kepasrahan orang tidur tadi semua ya. Inilah yang harus kita belajar maka malam hari ini Abah ingin menjelaskan tentang hakikat tentang sebagaimana Nabi Ibrahim pada saat beliau menemukan bisa menghidupkan hakikat dirinya setelah beliau dicontohkan oleh Allah bagaimana mengambil 4 burung kemudian ditaruhlah di 4 gunung tadi semua ya. Tadi maka itulah hakikat 4 yang ada pada diri kita, atau tadi gundul pacul papat kang ucul, lepaskanlah bagian yang 4, penglihatanmu, pendengaranmu, hidungmu, dan juga adalah mulutmu tadi semua. Ini ya, karena Allah itu kemarin sudah kita bahas, bukan alif lam ha, tapi hakikat Allah itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Hakikat cahaya Allah itu zat, sifat, asma, af'al tadi semua. Zatnya Allah kemarin sudah Abah bahas menjadi rahasia pada diri kita. Sifat Allah menjadi nyawa pada diri kita. Kemudian asma Allah menjadi hati pada diri kita. Af'al Allah menjadi batang tubuh pada diri kita. Sebagaimana kemarin kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Nah, pada saat kita itu adalah innalillah. Bagaimana kita ingin wa inna ilahi roji'un, maka baju leburkan menjadi kain. Kain leburkan adalah menjadi benang, benang kembalikan adalah kepada hakikat kafas. Dulu saya pernah baca dari kitabnya Tok Kenali tentang di Malaysia itu dulu di Kelantan, orang belajar ma'rifat itu guru itu hanya mau mengajar. Maka Tok Kenali itu selalu menyuruh membuat kopi susu tadi semua. Begitu datang seseorang suruhlah dibuat untuk kopi susu. Kemudian setelah itu setiap orang membawa kopi susunya masing-masing. Maka Tok Kenali akan berkata kepada dia, aku hanya akan mengajar kepada engkau kalau engkau bisa mengembalikan dari kopi susu tadi adalah gulanya kau pisahkan, airnya kau pisahkan, kopinya kau pisahkan, dan susunya kau pisahkan. Nah ini. Tadi. Tentu orang bingung. Bagaimana memisahkan gula, kopi, air, tadi semua. Adalah dari kopi susu itu. Ya. Ternyata ada Tok Kenali ingin mengajarkan kepada kita tentang rasa tadi semua. Maka kembalikan kopi kepada rasa pahit, kembalikan susu kepada rasa gurih, kembalikan gula kepada rasa manis, kembalikan air kepada rasa tawar. Jadi artinya bahwa kembalikan batang tubuh kita kepada asma, kembalikan asma kepada sifat, kembalikan sifat adalah kepada af'al tadi semua. Ya. Kepada batang tubuhmu, kepada zat Allah tadi semua. Ya. Hilangkan pelan-pelan tadi semua. Baju, jasad leburkan ke ruh, ruh leburkan ke nyawa, nyawa leburkan tadi ke rahasia sampai hilanglah dirimu tadi semua. Nah betul, kalau orang yang sudah fanaul fana maka dia tidak akan ingat lagi. Orang yang fanaul fana yang sudah hilang dirinya dia tidak akan tahu apa yang dilakukannya. Ya,
Jadi kalau ada orang makrifat yang sejati, yang dia menceritakan pengalaman ruhaninya pada saat dia lebur fana'u fi zat, itu kebohongan. Ya, ingat itu. Karena orang yang sudah sampai di titik itu, dia sudah tidak lagi mengenali siapa dirinya pada saat itu. Sehingga terlontarlah kata-katanya anna al-haq, anna rob. Baginda Nabi pun berkata anna ar-rob bil ain, anna Ahmad bila mim. Itu pengakuan. Jadi pada saat itu tidak ada kesalahan kepada mereka, karena mereka sudah pada saat mereka dalam keadaan mabuk yang luar biasa, sehingga hilanglah kesadaran dirinya, hilanglah, lebur pada kesadaran pemilik kesadaran tadi semua ya. Jadi itulah maka untuk mengenali diri adalah karena yang sesungguhnya diri kita manusia itu kemarin Abah sudah bahas dalam surat An-Naba adalah sidada tadi semua. Fauqakum sab'an sidada tadi semua. Dan kata Allah, aku telah membangun 7 pada dirimu. Kemarin Abah sudah membangun adalah tentang 7 pada diri kita. Ingat itu. 7 itu adalah kita diturunkan dengan 7 lapis alam. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansam, insan. Ruhnya, nafsunya, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh. Tadi semua, 7. Tadi semua. Maka tubuh kita pun terbagi menjadi 7 bagian. Ada bagian kepala, ada bahu kanan, bahu kiri, adalah dada, kemudian adalah punggung, kaki kanan, dan kaki kiri. Tadi semua. Maka disinilah kenapa sholat itu adalah antara di situ di dalam hakikat sholat itu nanti adalah bagaimana kita nggak boleh lepas dengan suratul Fatihah. Itulah tadi kenapa suratul Fatihah disebut rukun. Karena iya rukun. Tidak mungkin kita bisa sholat tanpa suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah tubuh kita sendiri. Maka lihat suratul Fatihah itu, lihat, dengarkan cara Bagus Baha. Suratul Fatihah ini adalah surat yang paling aneh. Seolah-olah ungkapan, contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang bicara itu? Kalau Allah yang berbicara, seolah-olah iyyaka na'budu, hei hamba, kepadamu aku nyembah. Jadi Allah yang nyembah kita. Maka pahami. Ini maaf, Gus Bah aja masih belum paham di sini tadi semua. Cuma beliau berkata bahwa sesungguhnya suratul Fatihah itu seolah-olah dari Allah, firman Allah, tapi sudah menjadi milik hamba dari semua. Padahal sesungguhnya karena suratul Fatihah itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita ini berjalan pun nggak usah ngomong sudah suratul Fatihah. Tadi. Apalagi nanti setelah dikenali, ternyata tubuh kita adalah jasad dan ruh, nggak usah ngomong aja, kita sedang sholat subuh, sedang syahadat tadi semua. Dan ternyata pada saat kita waktu duhur, kita nggak usah ngomong saja juga sama. Kaki kita ada 2 ruas, tangan kita ada 2, kaki kita ada 2, adalah penggambaran adalah sholat duhur. Atau juga sama, 2 kaki ini adalah 2 ruas, masing-masing 4. Nanti asar itu 2 tangan kita ini ada 2 ruas tadi semua. Itu tangan kita ini adalah seumpama sholat asar, kaki kita adalah sholat duhur. Kenapa kaki kita adalah sholat duhur? Karena antara setelah jasad adalah hakikat jasad dan hakikat 2 kalimat syahadat. Jasad kita Muhammadur Rasulullah, ruh kita la ilaha illallah. Berarti yang bekerja, pergi ke kebun, ke sawah, adalah berjalan dengan kaki kita. Makanya itulah dipanjangkan oleh Allah waktu duhur ke asar tadi. Maka seolah-olah dari subuh adalah ke subuh panjang. Dari subuh, dari duhur ke asar berkurang setengahnya. Dari 6 jam tinggal 3 jam. 3 jam tinggal sejam isya. Habis isya baru lagi kita matikan lagi. Dibangunkan lagi. Subhanalladzi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian maghrib adalah 2 lubang hidung dan mulut tadi semua. Ya. Dan sebaliknya isya adalah 2 telinga dan 2 mata kita tadi semua. Pahami ya. Jadi sesungguhnya tubuh kita inilah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka pada dasarnya kita diam saja sebenarnya sedang sholat. Asal kita sadar, asal kita sudah ngerti Allah,
Asal kita sudah ngerti pada diri. Diam saja sudah sholat. Kenapa? Diam saja sambil menyadari betapa mewahnya melihat. Betapa mewahnya mendengar. Betapa mewahnya bicara. Betapa mewahnya kaki ini bisa berjalan. Itu adalah merupakan penyadaran pada saat kita sadar tersambung kepada Dia, Maha Pemberi gerak. Maka itu pun sudah bagian daripada sholat. Tadi semua. Ya. Maka sesungguhnya duhur, isya, maghrib itu adalah pada tubuh kita sendiri. Subuh, jasad, dan ruh. Duhur, kaki. 2 kaki, 2 ruas, ada 4. Asar, tangan, 2 ruas, ada kaki dan ini. Maghrib, mulut dan 2 lubang hidung. Isya, 2 mata dan 2 telinga. Tadi semua. Maka, wabainaina paukokum sab'an sidada. Dibangunlah kita 7 kita ini. Ada 7 latifah. Di bawah susu kiri 2 jari di sini ada latifah kolbi. Ini nafsu lawamah. Di atasnya adalah latifatus syirri. Disinilah merupakan tentang nafsu tentang ini lawamah, ada ini mulhimah tadi semua. Ya. Kemudian ada nafsul susu kanan, ada latifatur ruhi wilayah Nabi Musa. Disitulah ada nafsu adalah mardiyah tadi semua di sini di atas susu tadi semua. Ya. Ada amaroh adalah di antara 2 alis kita ini. Tadi sementara latifatul qalam adalah rodiyah tadi semua. Inilah yang disebutkan Baitul Makmur pada diri kita, rodiyah tadi semua. Maka sesungguhnya pada saat Anda berzikir itu melewati 7 lapis nafsu tadi. Ya. Tadi wilayah Nabi Adam di kiri, wilayah Nabi Isa, wilayah Nabi Musa, wilayah Nabi Nuh, wilayah Nabi Muhammad, wilayah iblis, wilayah Nabi Ibrahim, Baitul Makmur. Maka pada saat sholat Allahu alif, Allahu kaf, Allahu ba, Allahu ra, karena melewati 4 masjid. Baitul Muharram di kalbu kita, Baitul Maqdis di sini kita, Baitul Kursi di tengkorongan kita, Baitul Makmur di atas kepala kita. 2 jari di atas kepala kita tadi semua, yang masing-masing adalah memiliki cahaya tadi semua. Maka manusia ini tidak akan lepas dengan 7 tadi semua. Untuk mencucinya adalah membutuhkan 7 air mutlak tadi semua. Ya, maka nanti pada saat dia melaksanakan pergi ke Makkah pun dia akan melaksanakan tawaf 7 putaran, akan sa'i 7 balikan, melempar jumroh dengan 7 lemparan. Karena pada dasarnya kita ini badan kita terdiri daripada 7 lapis. Bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah dan urat 7 lapis. Dan ruh kita pun adalah 7 lapis tadi semua. Maka inilah tetapi dari 7 itu sama dengan suratul Fatihah. Ada 7, tapi dalam suratul Fatihah dibagi ada 4 nun, di penghujungnya ada 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Ada 4 nun. Kan disitulah ada 4 nur tadi semua. Inilah yang dikatakan 4 nun itu. Semuanya ada. Walaupun dikatakan oleh Allah, dikatakan adalah wabainaina paukokum sab'an sidada. Tapi pada dasarnya 7 bangunan yang sempurna. Tetapi adalah 7 lubang di kepala kita. Tapi barangnya adalah 4. Melihat, mendengar, bicara, bernapas, mulut tadi semua. Maka inilah sumber kenikmatan kita. Hidung kita bisa mendapatkan surga dengan mencium parfum. Mulut kita mendapatkan surga dengan mendapatkan makanan-makanan yang penuh dengan nikmat. Mata kita bisa mendapatkan surga, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Telinga kita bisa mendapatkan surga, mendengarkan berita-berita baik. Kemudian berita baik tentang anak kita, berita baik tentang manusia semuanya. Dia bahagia mendengar kebahagiaan orang lain. Tadi semua. Ya.
Inilah bagian 4 yang ada pada tubuh kita. Nah itulah, maka selama tadi gundul-gundul pacul digunduli semua, pacul, papat kang ucul, maka manusia tidak akan menemukan 4 sorga ini. Menderita dengan penglihatannya, menderita dengan pendengarannya, menderita dengan mulutnya, menderita dengan nafasnya. Tadi semua. Tadi. Papat yang 4 tadi. Kalau kata Nabi Ibrahim kemarin adalah ambillah 4 burung tadi semua. Itulah yang menjadikan hakikat penyusun tubuh kita adalah dari wadi, mani, manikam. Unsur air, unsur tanah, unsur angin, unsur api, unsur tadi. 4 tadi. Maka hakikat 4 tadi adalah alif, lam, ha. Hakikat tulisan Allah. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Tadi semua. Maka di sini Abah udah jelaskan kemarin tentang ada hakikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, semua di kepala kita. Tentang Ibrahim, Nuh, Musa, Isa di kepala kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di kepala kita. Tadi semua. Nah, tetapi semuanya ditarik dari bawah sini. Ada 4 masjid. Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Kursi, Baitul Makmur. Allah, alif, kaf, ba, ro. Tadi semua. Ya. Allahu Akbar. Di sini semua harus kita kenali tadi ya. Maka itulah ya. Nah, 3 nun dalam surat Al-Fatihah itulah hakikat Allah. Seolah-olah 4 alam. La ilaha illa Allah. Tadi semua. Alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Inilah alam yang 4. Barulah nanti hak Muhammad, nun, mim. Maka kenapa Al-Quran itu disebut Ummul Quran? Dari kata amma ya ummu. Semua surat Al-Quran itu tertuju kepada suratul Fatihah. Amma ya ummu. Disebut Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Kan di dalamnya 4 nun dan 3 mim. 4 nun itu kalau dikalikan dengan 3, 12. Maka hakikatnya ada sesungguhnya 4 nun adalah hakikat la ilaha illa Allah. Dan 3 mim Muhammad Rasul Allah. Maka hakikat la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, 12 kali 12 144, itulah jumlah huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Makanya inilah luar biasa bagaimana Al-Quran itu disusun sedemikian rupa. Adapun yang disebut qalbul Quran adalah Yasin. Maka diawali dengan Yasin, wahai Sin. Siapa Sin itu? Innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Sin, laminal mursalin, adalah engkau adalah utusan. Maka dalam Yasin pun adalah sama. Tadi. Mim, nun, Yasin, nun. Wal Qur'anul hakim, mim. Innaka laminal mursalin, nun. Ala siratil mustaqim, mim. Terus mim nun sampai di ujungnya innama amruhu idar ayyakula lahu kun fayakun. Begitu. Mim nun maka disebutkan Al-Qur'an itu adalah qalbul Qur'an tadi ya. Jadi 4 tadi ya. Akhirnya jadi 4 tadi itulah menjadi hakikat segala yang ada pada diri kita, rahasia-rahasia kita termasuk sorga tadi semua ya. Penglihatan, pendengaran, pengucapan, mulki, malakut, jabarut, lahut, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah tadi semua. Maka bidadari ada 44 di sini semua tadi. Indah. Sebetulnya keindahan Bapak bahagia itu karena mata. Bapak lihat semua bunga-bunga yang bisa Bapak lihat, mendapatkan apa semua. Tapi pada saat Anda melihat sesuatu yang tidak senang, Anda tidak bahagia karena melihat sesuatu yang Anda tidak sukai. Atau mendengar sesuatu yang Anda tidak sukai. Atau mencium sesuatu yang tidak Anda sukai. Itulah neraka sebetulnya. Neraka ada penglihatanmu. Neraka ada pada telingamu. Neraka ada pada mulutmu. Dan neraka ada pada nafasmu. Dari semua. Ya. Tapi semuanya sumbernya adalah di hati. Dari semua. Apakah kita ini bersama Allah atau tidak? Apakah kita sudah mampu takhali. Kemudian untuk mentahali. Sampai Allah tajali. Allah menjadikan qalbul kita adalah qalbul mukmin baitullah. Akhirnya Allah menggunakan tempatnya sebagaimana yang dia telah siapkan sebelumnya. Bukankah Allah sudah menawarkan amanah pada gunung, pada langit, pada laut? Semuanya tidak menerima. Bukankah kita yang menerima amanah? Dan Allah katakan, aku
Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, di dalamnya, karena disitulah ada apa namanya, ada misbah Allah, ada miskat Allah yang menjadikan istana Allah di dalam diri kita dari semua. Tapi jangan dibayangkan adalah apa namanya, Allah berada di situ. Ingat, Abah katakan tadi, hakikat Allah itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Maka pada saat Nabi Nuh ingin ketemu Allah, di mana perginya? Tapi adalah ke Palestina. Pada saat Nabi Ibrahim yang ketemu Allah, Allah suruh ke Palestina. Seolah-olah Allah ada di Palestina. Pada saat Nabi Musa ketemu Allah, kemana? Adalah ke Bukit Sinai. Seolah-olah Allah ada di Bukit Tur Sinai. Pada saat Nabi Muhammad pergi pada Allah, pergi ke Sidratul Muntaha. Seolah Allah itu ada di mana-mana. Kepada Nabi Yunus, Allah ada di mana. Nabi Nuh, Allah ada di mana. Benar semua. Karena Allah itu adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Bukan Allah pindah di Palestina, pindah ke sini, pindah ke Sidratul Muntaha. Bukan. Karena semuanya Allah. Ada semua. Kita adalah manusia. Adalah merupakan intisari daripada alam dunia ini. Seolah-olah kita adalah IC alam dunia ini. Untuk membaca seluruh data alam dunia ini, kitalah konsepnya. Jadi kita adalah mengenali. Maka nanti setelah kita mengenali pada diri, kenal pada Allah, mulailah surga pada kita. Kita mudah memaafkan pada orang. Tadi semua. Jiwa sifat Allah muncul, Rahman, Rahim, tadi semua. Ya. Bahkan muncul nanti sifat-sifat yang lain tadi. Termasuk Goni, Mugni, tadi Razak. Adalah merupakan asma-asma Allah yang tumbuh pada kita. Tadi semua ya. Itu ya apa namanya yang apa namanya tadi Muhammad Rasulullah alam azam tadi ya sami-sami nggak tahu itu ya, nggak tahu Ustadz Ade, nggak tahu istrinya. Kadang-kadang Abah suka bingung sekarang yang nonton Ustadz Ade atau istrinya. Ya sami-sami ya istrinya Ustadz Ade ya tadi ya itu ya. Jadi pahami kita ini ya tadi semua ya. Kemudian, nah dari 7 sifat ma'ani itu ada 4 kepada Muhammad, kudrat, irodat, hayat, ilmu. Tapi ada 3 kepada Adam, melihat, mendengar, bicara. Maka 7 sifat ma'ani. Tapi 7 ada 4, ada 8 lawannya dengan seberang dengan maknawinya. Tadi 3 ada 6 berarti 8 dan 6 14. Sisanya milik siapa? 6 adalah milik Allah. Wujud, kidam, bako, muhalafatu, lil hawadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyat. Itu. Ada 5 salbiah, 1 nafsiyah, 6. Sementara sisanya adalah milik Muhammad dan Adam. Maka kenapa milik Adam yang harus ditutup? Tadi. Karena tadi. Adam itu tadi, sebagaimana Nabi Ibrahim, cincanglah burungmu. Wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau nggak percaya, bagaimana menghidupkan yang mati? Ambillah 4 burung tadi, cincanglah, tutuplah oleh kamu. Ingin membuktikan, kalau kau bisa menahan dirimu, maaf ya, Yan, kalau kayak ditutup gitu, tahan napasmu, tetap kata Allah, gua ingin keluar. tadi. Tapi pada saatnya dia pergi, kamu nggak bisa nahan juga. Tadi. Maka disitulah pengertiannya. Masa nggak percaya? Tadi. Ditutup hidup, ditutup semua barang. Kau gak bisa bernapas kata Allah. Coba, gua tetap ada. Nah, tadi semua. Masa gak sadar? Semua. Ya. Hakikat hidup nyata. Maka Nabi Ibrahim, cincanglah 4 burung itu. Taruhlah di 4 gunung tadi. Supaya meleburkan dirimu. Tadi semua. Barulah engkau akan menemukan kesadaran dirimu. Siapa batang tubuhmu, kita leburkan ke dalam asma'mu. Berarti seluruh apa yang kau lakukan, maka tubuh ini berbuat kebajikan pasti bersama Allah. Pada saat berbuat dosa dirimu sendiri. Nah inilah berarti sesungguhnya disitulah kita nggak sadar. Apakah kita ini sejalan nggak dengan frekuensi Allah tadi semua ya. Jadi itu ya apa namanya. Nah inilah yang harus kita tumbuhkan adalah setelah kita kenal diri adalah bagaimana tajalinya. Maka dikatakan dan Anda pun akan bahagia demi Allah ya tadi semua. Mungkin bahagia itu orang ya ada mobil, ada rumah, ada uang. Ya itu mah hanya bukan bahagia. Itu mah hanya bagian dari hiburan.
Walaupun Anda tidak makan, diganjal perut. Kenapa baginda Nabi mencontohkan? Sering mendapatkan lapar sehingga diganjal perutnya dengan batu. Tapi pada saat ditanya, siapa yang paling bahagia antara Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman? Semua ulama berkata, sesungguhnya para aulia berkata, yang paling bahagia makhluk di muka bumi ini, yang paling kenal pada Allah. Yang paling kenal pada Allah, yang paling kenal pada dirinya. Maka beliau diganjal perutnya dari semua. Maka pada saat perang pun gak teriak-teriak minta tolong pada Allah dari semua. Allah sendiri yang mengatakan tadi, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Nah, itu. Cuma maaf ya, baginda Nabi pun pada saat Quran itu diturunkan proses belajar dari Allah semua. Makanya kenapa ada salah dari tadi semua ya. Jangan dikira Nabi itu tidak pernah salah ya. Makanya lihat asbabul wurud tentang hadis al insanu mahalul khata wa nisyan, apa namanya? Bahwa manusia itu tempat salah. Nabi pun pernah berbuat salah. Tapi Nabi pada saat berbuat salah, Allah ampuni, Allah maafkan. Karena dia adalah sebagai contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai contoh tauladan pada kita. Nah tinggal nggak usah teriak-teriak. Kapan? Apakah saya mendapatkan syafaat? Cocok nggak kamu berada di frekuensinya? Apakah saya mendapatkan ampunan Allah? Cocok nggak dengan frekuensinya? Apakah guru saya mengakui saya murid? Cocok nggak dengan frekuensinya? Itu saja. Karena guru yang sebenarnya tidak akan menolak murid, Rasul yang sebenarnya tidak akan menolak umat, Allah yang sebenarnya tidak akan menolak makhluknya. Tinggal makhluknya tadi teriak-teriak minta cahaya matahari, dia hanya berada pada kamar. Dia sembunyi dalam kegelapan. Tadi, ya. Tadi. Teriak-teriak, ya Allah ya Rasulullah berikan aku syafaat. Tapi tidak pernah berjalan. Bagaimana seharusnya orang yang mendapatkan syafaat? Siapa? Tadi, Yasin, wahai Sin. Tadi semua. Wahai Sin, wahai Muhammad. Siapa Sin itu? Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Habibillah, berarti Shin itu adalah Muhammad. Maka Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka sesungguhnya engkau Shin adalah seorang utusan. Itulah Muhammad Rasulullah. Maka Shin geriginya ada 3, ingat itu. Kenapa? Ada Ahad, ada Ahmad, ada Muhammad. Ahad lebur pada Ahmad, Ahmad lebur pada Muhammad. Semua. Muhammad lebur pada Al-Mahdi, pada kita, pada Adam. Samakan frekuensinya. Pada saat kita Al-Mahdi, seolah-olah manusia Adam, hilangkan. Karena yang ada itu cuma 3. Makanya Abah kadang-kadang suka ketawa. Kenapa tukang sound itu cek itu cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, nggak pernah tukang sound. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada. Orang cek sound aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena dasarnya manusia itu cuma tadi. Orang telinganya ada tulisan angka 3 di sini semua. Apa? Islam, iman, ihsan. Islam untuk tubuhnya diatur dengan fikih, iman untuk hatinya diatur dengan tauhid, akidahnya, kemudian ihsan adalah untuk akhlaknya. Nah, sementara agama itu di penghujungnya adalah akhlak. Ingat itu. Agama itu akhlak, bukan ilmu. Kau jago kayak apapun ilmu tadi semua. Tapi akhlakmu buruk, tidak ada. Kau bahil, pelit, tadi semua. Mentang-mentang sudah jadi ustadz, jadi apa semua, nggak mau lagi. Wah, kiai nggak usah zakat. Dari mana? Dari Hong Kong, dari semua. Tadi. Jangankan ustadz semua. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, apapun rezeki dari Allah keluarkan. Nggak ada aturan, tadi semua. Dari mana? Ada pemutihan, tadi semua. Bahkan kata saya sih, orang-orang yang dapat duitnya gampang, itu adalah zakatnya rikaj harusnya. Tadi semua. Beda dengan petani. Masa petani yang susah payah ada dengan pengairan yang dia nyangkul, kadang-kadang rugi, dia keluarkan zakatnya. Tadi semua. Nah inilah yang harus kita pahami. Tadi kadang-kadang sekarang orang makin berilmu, makin bahil, makin pelit. Tadi semua. Ya tadi ya. Tadi. Makanya kalau kita sederhana sekarang, kalau kamu cari guru yang cari, lihat aja apa yang sudah dilakukannya. Apa yang sudah dikeluarkannya. Itu saja sebut tadi. Kalau masih kena cecarembed, hayang bikin murid balangsak, eta lain guru eta, lain guru, ya. Nah, bismillah.
Itu ya. Itu saja. Jadi ini bagian kedua ini apa namanya adalah Abah lebih menegaskan tentang sesungguhnya bagaimana meleburkan diri kita tadi. Ada dari af'al menjadi asma menjadi sifat, kembalikan pada saat hilangkan diri kita. Ibadah, ubudah, syariat, leburkan pada torikot, leburkan pada hakikat. Makanya tadi, bedanya yang orang sekarang, sholatnya sih sholat, puasa, ibadah sih ibadah. Tapi Islamnya tidak dibangun di atas landasan iman dan ihsan. Tadi semua. Ya. Makanya tadi Abah ngobrol, tadi ada Ustaz Helan dan teman-teman di sini. Saya bilang tadi, sesungguhnya Islam itu adalah jabatan tertinggi. Itulah kenapa Nabi Ibrahim berkata, ada tadi, pada saat beliau berkata, apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Setelah bebas dari musyrik, baru kata beliau, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan lillah, benar, karena beliau sudah leburkan, tidak ada af'alku, seluruhnya af'al Allah. Tadi semua. Baru kata beliau, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh, barulah beliau itu bergerak seorang muslim. Jadi semua. Jadi, ibadahnya, Islamnya, aslama, penyerahan. Apapun yang dilakukan oleh batang tubuh ini, kembalikan pada Allah. Apapun masalah diri kita, kembalikan pada Allah. Semuanya adalah kita tidak memiliki ya, semuanya. Ya. Makanya inilah sahabat ya, enggaknya. Tadi kayak alif lam hu leburkan pada lam akhir lebur kepada lam awal leburkan kepada alif leburkan pada tasdid. Tadi semua. Tuh. Maaf. Pijit. Urut panggil si Rayan. Leburkan tadi semua ya. Leburkan ke dalam. Kalau baju balikan pada tadi. Kalau baju balikan pada kain, balikan pada benang, kembalikan pada hakikat kafas tadi semua. Maka yang nampak, nah itu tadi. Maka sama diri kita pun cara humul mematikan diri kita adalah bukan berarti mematikan menggorok leher kita, tetapi pada dasarnya adalah kita ini adalah benar-benar sudah lebur pada af'al Allah tadi, melihat af'al Allah tadi semua. Gerak tubuhmu adalah gerak ruhmu, gerak nur Muhammad, gerak nur Muhammad adalah gerak nurullah. Maka hilanglah dirimu. Apapun yang kau lakukan adalah bukan lagi adalah gerak dirimu. Itu ya. Maka pada saat engkau sudah membiasakan begini, artinya engkau adalah turun tangan tadi. Angkat tangan. Ya Allah, aku menyerah. Nah tadi, makanya kenapa sholat itu Allahu Akbar, nyerah yan. Gusti, abdi nyerah. Tadi nyerah abdi. Habis seorang aslama Islam. Omong kia salat geus beres salat ya Allah rezeki turunkeun. Awas umur panjangkeun. Aslama menyerah jadi penjajah Allah. Dari semua. Ini banyak di muka bumi ini tadi semua orang mirip kayak saliwat kayak orang soleh. Tadi. Tapi sebenarnya adalah orang ngajarnya luar biasa pada Allah. Tadi semua. Karena nggak ngerti. Makomnya masih dipakai makom anak-anak menjajah Tuhan. Kayak makom anak-anak pada saat kepada ibu. Ibu jajan. Ibunya lagi makan disuruhnya cebokin. Ya boleh pada anaknya. Tapi kayak si marbot begini sekarang. Ibu kata ibunya. Ayo, tadi semua. Ya. Tadi semua. Makanya inilah sahabat ya. Makanya mengenal diri itu adalah menjadi. Makanya kenapa baginda Nabi adalah membutuhkan 14 tahun beliau itu mengenal dirinya. Tiap malam pergi ke Jabal Gudbes, pergi ke Jabal Nur, Jabal Sur, merenung tadi bertahun-tahun sampai datanglah satu kesempatan pada saat beliau sudah menyucikan dirinya, menghilangkan pelan-pelan dirinya tadi semua. Sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan, sebagaimana Nabi Musa lakukan, sebagaimana nabi-nabi yang lain lakukannya adalah tahanut, mereka meleburkan, humul, mengubur dirinya, barulah datang di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi. Terus tadi tentang surat Al-Alaq tadi semua. Tadi ya, jadi itulah tadi.
Makanya Abah tadi jelaskan ke Ustaz Helan tentang banyak orang mengkaji ilmu hakikat sebetulnya bukan mengaji hakikat ma'rifat, karena dia menceritakan rasa orang lain. Maka maaf, dalam ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu bukan menceritakan rasa orang lain tadi semua. Kalau kita minimal rasa gurumu lah dulu, karena engkau tidak akan berpisah dari gurumu walaupun engkau belum menemukan rasa. Tapi satu saat nanti temukanlah rasa gurumu pada dirimu. Tadi semua. Bagaimana resep sayur asam pengarsa Abah, tapi bagaimana sayur asam dengan resep yang sama, dengan bahan yang sama, engkau yang memasaknya sehingga engkau bisa membenarkan. Tadi semua. Bukan katanya kola kamakila. Tah itulah. Kalau fikih boleh kola kamakila dan lain sebagainya. Tadi kama kola, kila, dan lain sebagainya silakan. Fikih itu adalah ranah ijtihad, ranah taklid. Biarkan tubuh ini silakan. Mengikuti Imam Syafi'i boleh. Tapi nggak boleh talfik. Boleh kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, Imam Maliki. Tapi kalau nggak ada di Imam Syafi'i, boleh jebrang. Ya, jangan juga kukuh di situ dalam fikih tadi semua. Karena fikih itu urusan jasad, tidak akan ditanya oleh Allah. Bahkan pada saat mati pun tidak akan lagi ditanya salatmu, puasamu, enggak. Yang ditanya adalah Marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imammu? Nggak ada. Mana sholatmu? Mana puasamu? Mana? Enggak. Maka pada saat fikih itu adalah pertanyaan dunia. Pada saat masuk alam barja pun ada pertanyaan ma'rifat. Seberapa kenal orang itu pada Tuhannya? Tadi semua. Ya. Inilah yang kita harus kenapa dunia ini semakin rusak tadi semua. Pondok pesantren semakin banyak, yayasan makin banyak, di mana-mana orang mondok santri, di mana-mana tahfidz. Tapi punten sekarang bahkan maksiat itu bukan lagi di diskotik, tapi di pondok pesantren. Kiai nyabu, kiai ini durin santriatnya, maaf ini hanya sebagai contoh. Itu apa? Allah sedang menegur. Hei kalian yang ngaku ulama, yang jago 12 pan, tapi kau nggak kenal ruhmu sendiri. Kau bicara Allah tapi tidak kenal pada Allah. Kau hanya cerita tentang Allah, tapi kau mengisahkan tentang resep Allah, tapi tidak pernah. Bahkan tidak pernah tahu surga, tidak pernah tahu neraka, tidak tahu mijan, sirat, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita kenal pada Allah, kenal kepada sirat, kepada mijan, kepada mahsyar, selama kita tidak kenal pada diri kita sendiri. Bahkan pada bidadari, pada surga, tidak akan mungkin. Karena ngajinya hanya nanti, buat nanti, tidak ada bukti sekarang. Tapi kalau kaji pada diri, kerasa sama diri, ngigit cabai padasnya sendiri, ngigit garam asinnya sendiri, ngigit gula manisnya sendiri. Sehingga disitulah bahwa iman kita adalah tahqiq dari semua. Dibuktikan. Semua. Allah dibuktikan semua. Surga dibuktikan, neraka dibuktikan semua. Nah, inilah yang harus dibangun sekarang. Tapi bagus nggak apa-apa. Kalau sekarang mudah-mudahan ya, karena ke Abah aja selama 5 tahun live ini banyak juga kiai-kiai yang akhirnya mau bertorikot. Karena pada dasarnya tanpa torikot adalah tadi semua karena tanpa metodologi lah bahasanya. Karena kembali pada Allah itu harus metode. Segalanya pakai metode tadi semua. Metode itu bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arabnya torikot atau pakai cara tadi semua. Mencuci piring pakai cara, mencuci baju pakai cara. Kembali pada Allah pun pakai cara. Cara itulah yang disebutkan bahasa Inggrisnya metodologi. Mencuci piring pakai metodologi, mencuci mobil pakai metodologi, kembali pada Allah pakai metodologi, atau ganti bahasanya ke bahasa Arab. Mencuci piring pakai torikot, mencuci baju pakai torikot, membersihkan hati pakai torikot, kembali kepada Allah pakai torikot. Orang kok takut dengan torikot, tapi dia tadi semua. Pada saat mobil aja dia harus pakai celing. Nah lihat Pak Agus jago membersihkan, pakai cara metodologi. Ini dulu tadi semua. Tapi pada saat mencari hati yang abstrak justru mau coba-coba. Tadi nyuci mobil coba-coba boleh, gagal nggak apa-apa. Tapi balik pada Allah, ruh keluar dari jasad mau kemana? Mau coba-coba.
Ini hal yang mustahil. Maka bagus tadi, inilah bagus nih tentang lagu Tang-Terang Kolentrang. Makanya sekarang ini tadi Ustadz ma Ustadz berantem, Habib ma Habib berantem, sekarang ini terang-terang kolentrang, ceng perang tadi. Si Londok Paeh Nunutan, kenapa? Jasadnya pada mati semuanya. Tapi sekarang sedang dikusruk pada durukan. Ada yang terjebak pada narkoba, ada yang terjebak tadi meniduri anak santri, ada yang mensodomi santri, dan berbagai macam. Ada yang menipu bos, uang bos. Kiai nipu uang bos. Maaf, di Jawa Barat itu ribuan kiai di penjara gara-gara uang bos. Harusnya jangankan sebut kiai, sebut jamaah itu pantas. Tadi semua. Jangankan sebut Habib. Tadi semua. Kita ini terlalu terjebak kepada simbol-simbol Ustadz, Kiai, Habib, tadi semua. Tapi kita nggak kenal pada Allahnya tadi semua. Bagus, sekarang sedang digusur pada durukan. Akhirnya mulai banyak kiai sekarang yang mesat gobang kabuyutan. Balik kepada la ilaha illallah. Itu tadi semua. Ya. Daik ke daik. Aing ngaji jeung Haji Asep marek daik didengeheg henteu sabodo. Urusan tadi semua. Ya. Dan tugas saya hanya ngomong sampai batas waktu udah 5 tahun ini ngomong. Silakan yang mengecek tadi adalah apa saya 5 tahun begini. Tadi semua hampir tiap hari, bahkan kadang-kadang sehari 2 kali. Apa peduli? Tadi semua bukan cari subscribe, bukan mencari ini, bukan mencari bintang, bukan mencari apa, bukan cari pujian, makian pun boleh. Kalau saya dimaki memang wajar. Kalau saya mah senang dimaki, dicaci, dihina, diinjak. Bahkan kalau boleh murid saya kasih kepala saya tiap hari itu. Biar nginjak setiap mau pulang, injak dikit, baru pulang, injak dikit, baru senang saya. Tadi. Karena kalau justru diagung-agungkan, aduh. Sama saja kamu nih, hei murid, mau nyemplungkan gurumu juga bareng dengan dirimu. Ya. Maka itulah ya barangkali yang bisa Abah sampaikan. Barangkali nanti insya Allah ada waktu kita lanjutkan kaji diri itu nanti tentang memelah, tentang bagaimana malaikat-malaikat pada diri. Kalau Abah sudah barusan mukorobin, di mana kiroman katibin, di mana ruhaniyin, di mana malaikat termasuk juga ada 10 malaikat pada diri kita yang menjaga pada waktu pada jasad dan ada pada ruh. Dan juga malaikat yang tukar sip bahasanya setiap subuh. Itulah kenapa kata Allah, kata bertasbihlah kita di waktu petang dan bertasbihlah di waktu fajar. Tasbih itu pekerjaan malaikat. Tadi semua, ya tasbih tadi semua, ya. Ada malaikat mulhimah, ada malaikat tadi semua ada malaikatnya. Hafadoh tadi semua yang penjaga diri kita tadi semua, ya. Semuanya ada pada diri kita. Kita kenali dia, apalagi kalau sudah kenal Ma Ijroil dari sekarang. Malaikat balik naik ke cekalian tadi semua. Aduh, iyalah tadi semua. Karena agamanya udah jadi dongeng, sieun ku neraka, tapi terus ngalakukeun pagawean orang asup kana neraka. Hayang ka surga, tapi ngajauhan surga. Karena agamanya agama dongeng tadi semua. Tadi ya. Tadi. Inilah. Mudah-mudahan sekali lagi memang obat itu pahit ya tadi semua. Dan ini semua adalah atas kehendak Kang Ridwan untuk membaca kaji diri. Jadi saya nyampaikan hanya yang mau mendengarkan, yang tidak mau mendengarkan gak usah. Tadi semua ya. Nah, ini itu saya kembalikan lagi dan buat teman-teman Abah yang dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan tadi semua ya tadi. Diberikan kebahagiaan. Ingat, bahagia itu kitalah yang membuat semua. Pada saat bersama Allah lah bahagia itu. Semua. Pada saat cahaya Allah bersama. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyah wan syar. Tidak bahagia itu pada saat kita sedang tidak bersama Allah. Gelisah itu pada saat kita tidak bersama Allah. Kegelapan itulah yang menutupi penglihatan kita. Baik penglihatan basor maupun basyirah. Pada saat kita betul, matahari ini kenapa sekarang malam? Karena sebetulnya matahari tidak pergi. Yang pergi itu bumi yang berputar. Tadi. Jangan biarkan tubuh kita seperti bumi kita ini. Karena kita ini antara hidup dan mati. Tapi kita harusnya jangan pernah kita membelakangi matahari. Hadapkan
siang dan malam kepada matahari. Tapi kalau tubuh ini akan ada berhadapan dengan gelap dan terang. Tapi ruh ini harusnya kita tidak pernah berpisah dari matahari Allah tadi yang ada pada diri kita. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain yang ada pada diri kita. Itulah ya. Jadi kita walaupun malam semacam ini ada siang buat ruh. Maka bagi ruh tidak ada siang dan tidak ada malam. Tadi semua. Ya, karena manusia jasad pasti ketemu siang dan ketemu malam. Jadi, ya, itulah mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi sekali lagi ya Al-Fakir yang menyampaikan ini bukan paling merasa benar dan lain sebagainya, tapi tadi sekarang adalah masanya ujian kepada manusia. Di akhir zaman ini adalah pada saat manusia alamnya semakin terang secara pandangan basor, tetapi gelap menurut basyirah. Dulu waktu saya kecil adalah gelap secara basor, lampu pun saya ngaji pakai colen. Kiai Badrudin ngajar pakai colen tadi semua. Kita ngaji semua. Setiap habis ngaji tadi semua. Ada yang ngapalin Kailani, Yakulu, Imriti, ada yang ngapalin Alfiyah dan lain sebagainya. Habis ngaji dicolok hidung, dicoel-coel semua. Gelap secara dohir. Tapi pada saat itu reang. Orang tadi di mana-mana dilanggar-langgar, apa di masjid-masjid, di musola-musola, orang terus mengagungkan asma Allah tadi semua. Tapi sekarang terang secara dohir, di mana-mana lampu di mana-mana, tapi anak HP, gadget semua tadi. Orang tua ngejajar berempat, masing-masing begini. Kayak orang gila sekarang. Orang berdua sempingan. Kayak tadi saya lihat abah kelewat, si Ali masih Alma, manyun dua-duanya. Saya bilang, aduh, inilah hancur dunia. Tadi semua. Ya, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Sahabat semua, Bang Hanif, ya, Mas Rudi, Mas Anung dan semua ya, Mas Supardi, ini Pardi ya? Iya nih Bang Pardi. Awas disadar dipek-pek tuh HP. Itu saja, mudah-mudahan sehat semua ya, berkah semua, bahagia semua. Bahagia itu kita yang membuatnya. Tadi kita angkat tangan biar Allah yang turun tangan, karena walaupun kita turun tangan kita nggak tahu mana yang benar dan salah, kita nggak tahu mana yang baik dan benar, mana yang selamat dan celaka. Lebih baik kita angkat tangan, ya Allah aku nyerah, Allahu Akbar, Allahu Alif, Allahu Kaf, Allahu Ba, Allahu Ro, Bar, mangga nyerahkeun ka Gusti. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.